Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira, mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ke kalian informasi mengenai perawatan sehari-hari untuk bayi, balita, dan juga anak prasekolah. Sebelumnya mungkin dari kalian udah ada yang tahu nih apa itu perawatan sehari-hari ini. Untuk kalian yang udah tahu bisa dong komen di bawah untuk kita sharing-sharing ilmu. Dan untuk kalian yang belum tahu nggak perlu khawatir karena di sini saya akan jelasin ke kalian apa itu perawatan sehari-hari, mulai dari pengertian dan juga apa yang harus dilakukan nantinya. Sebenarnya informasi ini sangat penting sekali ya untuk ibu, apalagi ibu yang baru saja melahirkan anak pertamanya. Karena biasanya mereka itu masih kurang mengenai apa saja perawatan yang harus dilakukan nantinya. Oleh karena itu informasi ini bertujuan supaya ibu nanti dapat mengerti dan juga dapat melakukannya di rumah. Nah, sebelum mulai ke materi, pastikan dulu kalian nyaman dan berada di tempat tenang supaya informasi yang saya berikan ini dapat dengan mudah Anda pahami. Langsung saja ya, kita mulai ke materi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan perawatan sehari-hari pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Jadi, yang dimaksud dengan perawatan sehari-hari ini adalah perawatan yang dilakukan oleh ibu kepada bayi, balita, atau anaknya sehari-hari pada saat di rumah yang meliputi perawatan dalam pemberian nutrisi. Yang kedua, perawatan dalam BAB, BAK, dan juga toilet training, perawatan dalam pola tidur, perawatan dalam kebersihan diri, perawatan dalam kenyamanan, dan juga perawatan dalam keamanan. Nah, tujuannya supaya kebutuhan mereka terpenuhi sehingga tumbuh kembangnya akan optimal. Untuk perawatan pemberian nutrisi, pada bayi kurang dari 6 bulan dapat diberikan ASI eksklusif, yaitu hanya diberikan ASI saja tanpa ada pemberian tambahan makanan atau minuman apapun seperti berupa air putih, air tajin, ataupun madu. Jadi pada umur kurang dari 6 bulan ini hanya ASI saja. Lalu pada umur 6 sampai dengan 12 bulan, bayi dapat diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI yang bertekstur cair hingga kental. Contohnya seperti pada buah-buahan yang dihaluskan, bubur sumsum, ataupun nasi tim yang disaring. Nah, untuk balita yaitu berumur 1 sampai dengan 2 tahun, ini dapat diberikan ASI dan juga makanan pendamping ASI yang berupa makanan keluarga sebanyak setengah porsi 3 kali sehari. Nah, susu formula juga dapat diberikan pada saat umur ini, namun sifatnya hanya tambahan saja. Jadi yang utama di sini tetap ASI dan juga MPASI yang berupa makanan keluarga tadi. Lalu pada umur 3 sampai 5 tahun atau anak prasekolah, ini dapat diberikan makanan keluarga setengah sampai dengan 1 porsi sebanyak 3 kali sehari. Untuk susu formula juga bisa diberikan, namun sifatnya tadi hanya tambahan. Yang utama hanya makanan keluarga itu tadi. Pada pemberian nutrisi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh ibu. Yang pertama, dalam memberikan makanan anak, makanan yang diberikan harus bermacam-macam dan bervariasi, serta mengandung karbohidrat yang pada nasi, kentang, ataupun tepung-tepungan, lalu juga mengandung protein seperti pada ayam, tahu, tempe, dan juga daging, dan mengandung sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Lalu yang kedua, saat memberikan makanan anak ini, jangan memberikan makanan yang banyak mengandung pengawet, garam yang berlebihan, ataupun pewarna, karena ini akan berbahaya untuk anak. Lalu yang ketiga, untuk balita dan anak prasekolah dapat diajarkan bagaimana cara makan sendiri menggunakan sendok dan minum sendiri menggunakan cangkir. Dan yang terakhir, untuk menghindari terjadinya tersedak, makanan yang diberikan dapat berupa potong-potongan kecil. Jadi sebelum diberikan itu sudah dipotong-potong kecil dulu supaya anak tidak tersedak nantinya. Untuk perawatan buang air besar dan buang air kecil, pada bayi umumnya akan buang air besar sebanyak 3 sampai dengan 5 kali sehari dan buang air kecil sebanyak 8 sampai dengan 12 kali sehari.
Bila ditemukan bayi buang air kecil lebih sering, ini dapat diartikan bahwa bayi tersebut tercukupi kebutuhan nutrisinya. Lalu pada balita, yaitu anak berumur 1 sampai dengan 2 tahun, akan BAB sebanyak 1 sampai dengan 3 kali sehari dan BAK-nya sebanyak 6 sampai dengan 8 kali sehari. Lalu pada anak prasekolah atau anak yang berumur 3 sampai dengan 5 tahun akan buang air besar sebanyak 1 sampai dengan 2 kali sehari dan buang air kecil sebanyak 4 sampai dengan 5 kali sehari. Dan pada masa ini juga dapat dilatih toilet training sedini mungkin. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ibu dalam perawatan BAB-BAK ini. Yang pertama, gantilah popok bayi bila basah dengan popok yang bersih dan kering, supaya ini terhindar terjadinya ruam kemerahan pada daerah bokong atau yang disebut dengan diaper rash. Lalu yang kedua, bila menggunakan popok sekali pakai, popok dapat diganti tiap 2 jam sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari diaper rash juga. Lalu yang ketiga, pada anak prasekolah dapat dilakukan toilet training, yaitu untuk melatih anak buang air kecil dan buang air besar sendiri di kamar mandi sedini mungkin. Dapat diawali dengan melatih anak untuk jongkok atau duduk di toilet. Untuk pola istirahat atau pola tidur, umumnya pada bayi yang berumur 0 sampai dengan 28 hari, jam tidurnya sebanyak 16 sampai dengan 20 jam per harinya. Lalu pada saat bayi berumur 4 bulan, jam tidurnya sebanyak 14 sampai dengan 15 jam per harinya. Dan pada umur 6 bulan, jam tidurnya sebanyak 13 sampai dengan 14 jam per harinya. Nah, untuk tidur siang selama 2 sampai dengan 4 jam 2 kali sehari untuk bayi berumur 4 sampai dengan 6 bulan. Lalu untuk balita atau umur 1 sampai dengan 2 tahun, total tidur seharinya itu selama 12 sampai dengan 13 jam per hari. Dan tidur siang selama 1,5 sampai dengan 3,5 jam per harinya sebanyak 1 kali. Lalu untuk anak prasekolah atau yang berumur 3 sampai dengan 5 tahun, ini total tidur seharinya sebanyak 12 sampai dengan 13 jam per harinya. Dan tidur siang sebanyak 1 sampai dengan 2 jam 1 kali sehari. Hal-hal yang perlu diperhatikan ibu dalam melakukan perawatan pola istirahat dan tidur ini, yang pertama, sebelum tidur pastikan anak tidak dalam kondisi yang lapar. Lalu juga popoknya kering dan tempat tidurnya nyaman. Yang kedua, usahakan suasana tenang supaya anak tidur lebih nyenyak. Yang ketiga, berikan sentuhan kasih sayang untuk anak saat menidurkan anak. Yang keempat, bisa dibacakan dongeng pengantar tidur untuk anak prasekolah. Yang kelima, pastikan posisi tidur anak itu nyaman dan aman. Dan yang keenam, sebelum tidur ajarkan anak untuk buang air kecil, terutama untuk anak prasekolah atau anak yang berumur 3 sampai dengan 5 tahun. Untuk pola kebersihan diri, ibu dapat menjaga kebersihan anak dengan cara memandikan anak 2 kali sehari. Untuk bayi dapat diberikan air yang tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Lalu menjaga kebersihan mulut dan gusi anak. Dan untuk anak prasekolah dapat diajarkan cara gosok gigi sendiri. Lalu ibu juga dapat mengajarkan anak untuk mencuci tangan, mengganti pakaian anak ketika kotor ataupun banyak keringat, dan memotong kuku anak seminggu sekali. Untuk perawatan keamanan dan keselamatan, yang pertama, jangan pernah mengguncangkan bayi, karena guncangan akan membuat kerusakan otak pada bayi. Lalu yang kedua, selalu posisikan bayi tidur dengan posisi berbaring tanpa bantal, karena hal ini dapat mencegah terjadinya kematian mendadak pada bayi. Yang ketiga, bila mengajak bayi bepergian, selalu tempatkan bayi pada kursi khusus yang dirancang untuk bayi. Yang keempat, jangan pernah membiarkan bayi atau anak bermain sendiri dengan sesuatu yang mudah menutupi wajahnya atau benda-benda kecil yang mudah tertelan. Yang kelima, bila saat menggendong bayi atau dekat dengan bayi atau anak, ini jangan pernah membawa makanan atau minuman yang panas. Lalu yang keenam,
hindarkan anak dari seseorang yang terkena infeksi, asap rokok ataupun alat rumah tangga yang dialiri listrik dan tajam, serta hindarkan anak dari lantai yang basah atau licin. Lalu yang ketujuh, selalu berikan imunisasi sesuai jadwal tepat waktu untuk anak. Yang kedelapan, rancang tempat tidur anak dengan pembatas di sisinya untuk menghindarkan anak dari terjatuh. Dan yang kesembilan, beritahu anak untuk tidak menuruti perkataan orang yang baru saja ia kenal. Untuk perawatan kenyamanan, ibu dapat melakukan yang pertama, peluk anak dengan kasih sayang ketika akan menidurkan atau ketika anak menangis. Lalu yang kedua, selalu beri anak pakaian yang menyerap keringat dan juga nyaman. Yang ketiga, jangan memberikan anak perhiasan. Nah, itu dia informasi mengenai perawatan sehari-hari yang dapat dilakukan oleh ibu untuk bayi, balita, atau anaknya. Gimana? Udah paham belum? Kalau misalkan kalian belum paham atau ada yang mau ditanyain, bisa komen di bawah, nanti akan saya jawab. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua.